Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menampilkan tabel perbandingan antara perusahaan pilihan saya dengan dua perusahaan pesaing pada bidang yang sama. Pada kali ini, perusahaan pilihan saya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi dan logistik produk kesehatan, yaitu perusahaan dengan kode EPMT atau Enseval Putra Mega Trading. Pada kali ini, saya memilih dua perusahaan pesaingnya, yaitu perusahaan dengan kode KLBF atau yang biasa kita kenal dengan Kalbe Farma dengan perusahaan dengan kode KLF atau yang biasa kita kenal dengan Kimia Farma. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari ROE atau RO suatu perusahaan dan DER suatu perusahaan. Pada kali ini saya akan mencontohkan perusahaan pilihan saya yaitu EPMT atau Enseval Putra Mega Trading. Oke, kita lanjut saja. Apa itu ROE? ROE merupakan return on equity atau rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau bagi para pemegang saham maupun pemilik saham. Biasanya ROE ini diukur dalam persentase ya. Jadi semakin baik persentasenya atau semakin tinggi persentasenya, maka itu akan semakin baik bagi perusahaan tersebut maupun bagi pihak terkait dengan perusahaan tersebut. Bagaimana sih mencari ROE itu? Jadi mencari ROE itu tentu aja ada rumusnya ya teman-teman. Jadi rumusnya yaitu net income dibagi dengan total equity. Tentu saja net income suatu perusahaan atau total equity suatu perusahaan itu kita dapat melihatnya pada laporan keuangan. Lebih tepatnya saat ini saya akan melihat laporan keuangan Enseval. Oke. Ini merupakan laporan keuangan Enseval pada bagian labanya. Jadi untuk mencari net income, kita langsung saja membuka laporan keuangan suatu perusahaan. Pada kesempatan ini saya membuka laporan keuangan Enseval Putra Mega Trading dan membuka bagian laba ruginya. Oke, kita pilih ini ya, sudah ditandai teman-teman. Kita pilih laba tahun berjalan yaitu 580, 814, 677, 453. Setelah net income kita ketahui, kita mencari total equity ya teman-teman. Jadi total equity itu kita dapat pada laporan keuangan, tentu saja pada laporan keuangan, pada bagian ekuitas. Ya, itu sudah saya tandai ya teman-teman. Di bawah ini. Jadi total ekuitas tahun berjalan atau tahun 2019 ditambahkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Sehingga saya masukkan dalam rumus seperti ini ya teman-teman. Jadi tahun 2019 jumlah total ekuitasnya adalah 6 129 308 447 048. Sedangkan tahun 2018 total ekuitasnya adalah 5 787 854 878 173. Kemudian kedua ini saya tambahkan, kedua tahun ini saya tambahkan total ekuitasnya dan saya bagi 2. Kemudian setelah mendapatkan hasil pembagian dari total ekuitas ini, net income-nya saya bagikan dengan total ekuitas yang telah kita bagi 2 tadi. Sehingga dapatlah hasilnya 0,09747. Karena ini bentuknya persentase ya teman-teman, jadi tentu saja kita harus mengalikannya dengan 100. Ya, setelah saya kalikan 100, saya dapat hasilnya 9,74. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk mencari ROE atau RO. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana mencari DER atau DER. Apa sih DER itu? Jadi DER itu adalah debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas atau suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas
dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Jadi kalau DER ini kebalikannya ROE ya teman-teman. Jadi kalau misalnya DER-nya itu semakin tinggi, maka tentu saja itu tidak baik untuk perusahaannya. Sedangkan jika DER-nya semakin rendah, maka perusahaan tersebut semakin dipercaya. Jadi dapat kita simpulkan, jika DER suatu perusahaan itu rendah, maka perusahaan tersebut akan memiliki potensi yang baik ke depannya. Jadi sama seperti ROE, mencari DER sendiri ini ada rumusnya. Rumus mencari DER itu ya short term ditambah long term liability dibagi total equity. Sama saja seperti tadi, kita dapat melihat di mana sih short term dan long termnya itu ya di laporan keuangan, sama seperti total equity dan net income pada slide sebelumnya. Jadi di sini sudah saya tandai ya teman-teman, karena short termnya. Jadi short term itu jangka pendek ya teman-teman. Jadi ini utang jangka pendeknya. Ini utang jangka pendeknya. Ya, ini ditambah dengan utang jangka panjangnya atau long term tadi, yaitu ini utang jangka panjangnya. Dan setelah ditambahkan itu 2575, 650, 387, 353. Oke, kita langsung masukkan ke rumus ya teman-teman. Karena tadi total equity-nya sudah diketahui seperti ini, sama rumusnya total equity-nya. Sama ya teman-teman rumusnya seperti tadi. Dan setelah saya bagi, hasilnya 0,4322. Sama seperti tadi, kita mencarinya dengan persentase ya teman-teman. Jadi saya kalikan 100, dapatlah 43,22%. Atau setelah jika nanti dimasukkan tabel itu tidak dimasukkan persentasenya teman-teman, melainkan 43,22 kali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mencari DER dan ROE suatu perusahaan. Saya harap ilmu ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan itu bersumbernya dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.